awali ibadah Manarema pada pagi hari ini dengan doa. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat untuk mengawali semua aktivitas kami, mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, jikalau saat ini Tuhan kami boleh memeriksa, belajar tentang kebenaran firman-Mu, kami yakin dan percaya kiranya firman-Mu akan menyertai membekali setiap aktivitas kami pagi ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini. Mari pembacaan kita terdapat di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-41. Demikian bunyinya, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghela angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang itu sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pagi hari ini Tuhan memberikan bekal di dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana hidup kita pada saat ini. Ya, judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu damai di tengah badai. Kita semua tahu, kita semua merasakan bagaimana badai kehidupan pada saat ini. Ketika COVID-19 menerpa di seluruh muka bumi ini, semua manusia merasa takut, manusia merasa cemas, dan ketakutan ini membawa dampak yang luar biasa bagi setiap kehidupan manusia. Ketika badai itu datang, segala berita yang menyakitkan itu datang, kita semua menjadi takut. Di sini firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan, ya, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya di dalam sebuah perahu, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dan pada waktu itu murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kami ini akan binasa? Ya, Guru, engkau tidak peduli kami ini sedang binasa. Seakan-akan Yesus tidak mempedulikan kehadap keadaan yang sangat membahayakan ini. Ya, kemudian Yesus mengambil sebuah sikap, mengherdik dan dikatakan berhenti, ya, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh. Tahukah Anda mengapa ia dapat menyuruh gelombang dan badai itu tenang? Ya, karena Yesus tidak pernah membiarkan badai itu mengamuk di dalam hatinya. Tidak pernah membiarkan badai itu menguasai hatinya. Oleh karena itu, firman Tuhan di dalam Amsal 4:23 selalu menyatakan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
Karena di dalam hati ini ya ada sumber kehidupan. Kita harus menjaga hati. Mengapa Yesus dapat mengherdik badai yang begitu dahsyat yang mengamuk di dalam perahu itu? Ya, karena Yesus memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera yang daripada Allah ada di dalam kehidupannya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam hidup yang saat ini kita mengalami berbagai masalah. Berbagai badai menerpa dalam kehidupan kita. Ya, badai COVID yang belum selesai dan tak kunjung selesai. Badai ekonomi, ya, keresahan di dalam keluarga menerpa dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang ada damai di tengah-tengah badai. Ada damai, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberikan damai di dalam hidup kita. Ada damai daripada Dia sendiri yang berikan. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, ada damai sejahteraku sendiri. Ya, itu harus kita miliki. Kita harus miliki, sehingga jikalau damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, di situ ada kuasa yang mampu mengherdik segala ketakutan kita, yang mampu menghentikan segala kekhawatiran kita. Tuhan Yesus ingin kita selalu hidup di dalam sukacitanya, di dalam damainya, di dalam sejahteranya. Ya, firman Tuhan mengatakan, bukankah hidup kita ini ya seperti tanaman yang tertanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Demikian juga di dalam hidup kita orang percaya, Tuhan Yesus menginginkan adanya damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus itu tetap tinggal dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi, badai boleh menerpa perahu kehidupan kita, tapi kita bisa tetap bertahan. Ada damai di tengah-tengah badai. Ada damai. Karena Yesus yang mampu memberikan kekuatan, memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jikalau pada pagi hari ini kita sudah mendengar mana rema yang dengan judul damai di tengah-tengah badai, biarlah kita tidak mau belajar, tidak membiarkan badai yang datang itu menguasai hati dan pikiran kita. Karena damai yang daripada Yesus Kristus, damai yang daripada Allah itu ada dalam kehidupan kita. Ya, terimalah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai bekal hidup kita yang mengawali aktivitas kita dari pagi sampai malam nanti. Selalu ada damai yang daripada Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan mengatakan di dalam damai yang ada dalam hidup kita, apa saja yang kita kerjakan kita akan berhasil bersama dengan Yesus. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, pada akhir daripada ibadah kami pada pagi hari ini, lewat ibadah Mana Rema ini Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Kami percaya Tuhan, bersama Tuhan ada damai di tengah-tengah badai kehidupan di dunia yang gelap ini. Yang Tuhan berkati Tuhan, semua hamba-hambamu, anak-anakmu, ya, yang sudah mendengar Mana Rema pada pagi hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguasai hati pikiran kita, menyertai setiap langkah dan aktivitas kita dari pagi hingga sampai pada malam. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kita Republik Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan segera lalukan badai COVID-19 ini dari muka bumi Indonesia ini, bahkan dari muka bumi seluruh dunia yang ada. Sehingga Tuhan lakukan pemulihan terutama bagi bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Pemulihan ekonomi, Tuhan pulihkan kembali. Pemulihan
badai-badai yang ada dalam hidup kita semua, sehingga kita semua boleh menikmati satu hidup yang penuh sukacita, penuh dengan damai, dan Indonesia tetap menuju sejahtera yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.